subscribe. Halo guys, hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menanam adalah membuat media dan wadah semai. Kita bisa menggunakan aqua glass. Ketika sudah umur 7 hari, kemudian dapat ditanam di polybag. Benih yang baru kita pindahkan, kita tutup menggunakan aqua glass untuk mengurangi laju transpirasi agar tidak mudah layu. Polybag yang kita gunakan adalah ukuran 40 x 40. Media yang kita gunakan campuran kompos dan tanah serta sekam bakar. Ini sudah 5 MST guys, daun sejati kedua sudah mulai muncul. Kita akan melakukan pemupukan pertama menggunakan NPK dan boroni, di mana pertanaman itu NPK 4 gram per 250 ml air, kemudian boroni 1,5 gram per 250 ml air. Kita nanti bisa menggunakan aqua glass untuk kira-kiranya. Ini pupuknya sudah kita larutkan, kita akan coba aplikasi ke semua tanaman di 5 MST. 5 HST. 8 HST melon merlin. Mulai terlihat daun ketiga. Guys, hari ini sudah 10 HST, daun mulai 3. Namun ukuran daun lebih kecil diduga karena di sini kurang sinar cahaya matahari. Karena di sini hanya terkena sinar matahari sekitar jam 1 sampai dengan sore. Berbeda dengan yang ditanam di depan. Ini merupakan tanaman yang di depan terkena sinar matahari lebih banyak. Umur sama namun daun lebih lebar. Daun pucuk keempat sudah muncul, daun keempat sudah muncul, namun sudah kita lakukan pemangkasan yang tujuannya untuk memunculkan 2 tunas. Nanti di bagian sini akan muncul mata tunas dan di atasnya akan muncul mata tunas, yang tujuannya kita akan menumbuhkan 2 sulur, di mana 1 sulur akan kita fokuskan untuk menghasilkan 1 buah. Jadi 1 tanaman akan menghasilkan 2 buah. Tanaman melon sudah umur 30 hari. Kita melakukan penunasan pada 2 cabang, batang utama dipotong, kemudian 2 cabang ditunaskan sampai tumbuh tinggi. Selanjutnya proses pembuahan akan kita lakukan di daun 7 sampai daun 12. Ini merupakan contoh bunga betina yang baru keluar, belum mekar, seperti ini. Sedangkan ini adalah contoh bunga betina yang sudah mekar dan sudah terserbuki. Sedangkan ini adalah contoh buah yang sudah berhasil terserbuki, ukurannya mulai membesar dibanding yang baru mekar. Untuk pemupukan kita sudah melakukan penambahan grower sekitar 5-7 gram per tanaman. Selanjutnya kita akan terus menumbuhkan pucuknya, memanjangkan pucuk sampai daun itu sekitar ada 35-40, baru pucuk kita pangkas. Ya, hari ini tanaman melon kita umurnya sekitar 50 hari. Daun-daun mulai menua, curah hujan tinggi, sehingga daun-daun mulai tumbuh jamur. Jika sudah dalam kondisi ini, kita harus melakukan aplikasi fungisida. Kita nanti akan melakukan aplikasi fungisida. Jadi tanaman ini buahnya sekarang sudah sebesar ini. Net juga sudah terbentuk. Namun pada baris kedua ini, yang bagian galon nilai mineral ini kurang maksimal, buahnya kecil-kecil. Diduga karena proses fotosintesis tidak maksimal akibat tanaman tertutup oleh
daun-daun tanaman di depannya. Jadi jika kita menanam di pekarangan, sebaiknya jaraknya itu cukup ya, sekitar 40 kali 40 agar daun tanaman tidak bertumpukan dan tanaman bisa melakukan proses fotosintesis dengan maksimal. Ya guys, ini adalah sisi lain dari tanaman melon kita di seberangnya. Yang itu tadi di sebelah sana, ini di sini. Di sini mataharinya itu lebih banyak pagi sampai sore, jadi tanaman bisa terlihat lebih subur. Namun daunnya juga sudah terkena penyakit. Di sebelah sini juga ukurannya lebih besar, melonnya terlihat lebih besar dibanding yang di sebelah sana. Namun tetap di bagian dalam itu buahnya tidak maksimal. Ini juga buah belum maksimal, umurnya sama sekitar 50 hari. Pucuk sudah kita buang. Jika daun sudah terlihat mapan, pucuk sebaiknya kita buang agar pertumbuhan maksimal ke arah buah. Namun yang di bagian sebelah sini karena mendapatkan matahari pagi dan sore lebih banyak, tanaman lebih terlihat lebih subur. Ini melon kita sudah berumur 2 bulanan. Buahnya sudah sebesar ini, namun masih ada juga yang masih kecil-kecil. Buah di bagian atas ini telat guys, jadi ukurannya agak kecil. Artinya ketika kita menanam di polybag, ini polybag ukuran 40 kali 40, itu buahnya bisa maksimal, walaupun tidak semua. Contohnya ini di bagian sini, ini tanamannya kurang baik karena di bawah ini seng guys, ini seng dan papan, jadi akar itu tidak bisa tembus. Jadi kalau siang tanaman tuh layu. Ini juga sudah mulai terlihat terkena jamur pada daun. Ini harusnya mulai diaplikasi insektisida karena sudah mau panen. Saya biarkan saja, ini akan dipetik ketika tanaman sudah layu atau mati. Ini melon dengan umur yang sama, namun di tempat yang berbeda. Di sini mataharinya lebih banyak, kemudian di bawahnya ini tanah. Jadi akarnya ini tembus guys. Tuh. Ya, jadi dia lebih subur dan lebih kuat terhadap terpaan sinar matahari. Daunnya juga cenderung lebih segar, hanya sedikit yang terkena jamur, beberapa tanaman saja seperti ini. Kemudian buah yang dihasilkan juga lebih besar guys. Nah, itu ada buah yang jatuh, putus karena tidak kita ikat. Kemudian di bagian-bagian atas buah yang telat muncul juga cukup besar. Apabila ini belum keluar net, biasanya masih bisa membesar lagi. Kemudian di sini juga ada guys. Ya, artinya di dalam polybag itu bisa maksimal juga. Kita menggunakan pupuk sesuai dosis untuk memupukkan melon. Kita akan panen ketika tanaman sudah mulai layu atau mati agar bobot dengan rasanya maksimal. Ini sudah 2 bulan lebih, tanaman sudah mulai layu. Ini buah melon kita, melon Merlin. Ukurannya cukup lah, mungkin ini sekitar 1,5 kilo atau 1,2. Ini juga. Jadi ada buah-buah yang maksimal, ada juga buah-buah yang kurang maksimal. Yang di bagian sini yang polybagnya tembus ke bawah itu ukurannya lebih besar-besar. Ada beberapa yang sudah kita panen, di sini sudah kita panen karena layu, beratnya sekitar 1,7. Kemudian ini ada beberapa yang masih tertinggal. Ini netnya belum penuh, kemungkinan harusnya masih bisa membesar, tapi tanamannya sudah mati. Ya. 1,4,5. Satu kilo lebih sedikit. Hampir 1,8. Artinya ditanam di polybag itu juga ukurannya bervariasi, bisa maksimal,
bisa juga kurang, mungkin tergantung dari area perakaran dan perawatan kita. Halo guys, itulah merupakan proses penanaman melon kita di dalam polybag. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta tidak men-skip iklan yang muncul. Terima kasih.